Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan Allah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Baginda Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita masih dapat merasakan alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang dimana judulnya yaitu kritik terhadap merkantilisme, keunggulan absolut, keunggulan komparatif, dan model H0 dalam paradoks Leontief. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Hidayat dengan NIM A1A1230050. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya tidak memperlihatkan wajah saya karena keterbatasan dalam mempresentasikan materi ini. Saya hanya menggunakan sebuah HP, jadi mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, di sini saya langsung mulai saja. Jadi latar belakang yang saya ambil yaitu perdagangan internasional ini telah menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi global. Seiring perkembangan teori ekonomi, berbagai pendekatan telah muncul untuk menjelaskan pola perdagangan antar negara. Beberapa teori yang paling berpengaruh dalam sejarah ekonomi internasional adalah merkantilisme, keunggulan absolut atau yang dikemukakan oleh Adam Smith, keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, model H0 atau Hecker-Ohlin, dan paradoks Leontief. Di sini bahwasanya merkantilisme itu dia berfokus pada akumulasi emas dan perak serta kebijakan proteksionisme yang kemudian dikritik karena menghambat perdagangan bebas. Teori keunggulan absolut dan keunggulan komparatif memberikan dasar bagi pentingnya spesialisasi dalam perdagangan. Namun keduanya memiliki keterbatasan dalam menjelaskan perdagangan modern. Kemudian muncul model Hecker-Ohlin yang mencoba mengatasi kelemahan teori sebelumnya dengan menekankan faktor produksi sebagai penentu perdagangan. Tetapi kemudian paradoks Leontief justru menunjukkan anomali terhadap prediksi model tersebut. Kritik terhadap teori ini, kritik terhadap teori ini penting untuk dipahami. Mengapa? Karena seiring dengan perkembangan zaman yang kompleksitas yang lebih tinggi, menjadi faktor-faktor seperti teknologi, kebijakan pemerintah, dan globalisasi. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan mengkaji berbagai kritik teori-teori perdagangan tersebut, mengevaluasi relevansinya dalam konteks ekonomi modern, serta memberikan wawasan mengenai tantangan dalam menjelaskan dinamika perdagangan global saat ini. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu kritik David Hume terhadap perdagangan merkantilisme tentang perdagangan internasional. Teori David Hume yaitu mengemukakan pada tahun 1711 sampai 1776 yang menyatakan sistem yang mengatur perdagangan internasional tanpa pemerintah. Menurut David Hume, mekanisme aliran emas akan secara otomatis mengembalikan keseimbangan neraca perdagangan internasional, sehingga pemerintah tidak perlu mengatasi perdagangan internasional. Dalam karya Hume of the Balance of Trade menyampaikan
pemikirannya, jika neraca perdagangan suatu negara berlebihan, aliran emas akan masuk, meningkatkan uang beredar dan menaikkan harga. Menurut perspektif David Hume, jumlah uang beredar dapat mempengaruhi neraca perdagangan suatu negara melalui mekanisme harga barang impor dan ekspor. Harga barang domestik akan naik dan harga barang impor akan turun akibat dari jumlah uang beredar yang meningkat, sehingga menyebabkan ekspor menurun, sehingga impor pun meningkat. Oleh karena itu, posisi neraca perdagangan akan mengalami sebuah penurunan. Maka dari itu, dalam kritik ini bahwa masuk keluarnya logam mulia ke suatu negara erat hubungannya dengan tingkat harga barang dan jasa yang dilanjutkan akan mempengaruhi neraca perdagangan. Usaha penumpukan logam mulia melalui ekspor tidak akan berhasil karena surplus ekspor mengakibatkan jumlah uang beredar naik. Harga naik tersebut, ekspor turun. Kemudian impor akan naik dan emas akan mengalir ke luar negeri. Dengan penumpukan logam mulia terhadap perorangan akan mengakibatkan perkembangan kegiatan ekonomi terhambat, sehingga produksi barang dan jasa tidak akan ditingkatkan karena banyak campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Maka produksi nasional itu sulit berkembang. Dalam pernyataan ini menjelaskan tentang hubungan kompleks antara arus logam mulia seperti emas dengan perekonomian suatu negara, khususnya terkait dengan yang pertama, yaitu dampak terhadap harga dan neraca perdagangan. Arus masuk logam mulia ini dapat meningkatkan jumlah uang beredar yang berpotensi menyebabkan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi ini dapat membuat barang-barang ekspor menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi daya saing pasar internasional dan menurunkan ekspor. Begitupun sebaliknya, jika barang-barang ekspor menjadi relatif lebih murah, sehingga meningkatkan impor. Akibatnya, neraca perdagangan atau selisih antara ekspor dan impor dapat menjadi defisit dan logam mulia akan mengalir keluar ke negara tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah untuk menimbun logam mulia dapat menghambat perkembangan kegiatan ekonomi. Hal ini karena sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa dialihkan untuk menimbun logam mulia. Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam perekonomian juga dapat menghambat perkembangan produksi nasional. Kemudian kita masuk dalam menghitung dan menganalisis keunggulan absolut Adam Smith dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu konsep keunggulan absolut. Konsep keunggulan absolut ini dia itu terbagi menjadi 3, yaitu efisiensi produk, spesialisasi produk, dan yang terakhir itu pembagian tenaga kerja. Yang pertama, kita masuk yang pertama, yaitu efisiensi produk. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, teori keunggulan ini menekan pada efisiensi dalam produk. Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan mutlak atau keunggulan absolut jika mampu memproduksi suatu barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Kemudian yang kedua, yaitu spesialisasi produk. Teori keunggulan ini juga mendorong suatu negara untuk melakukan spesialisasi dalam produksi. Hal ini
memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan mutlaknya atau keunggulan absolutnya dan meningkatkan keuntungan dan dari produksi dalam negeri. Kemudian pembagian kerja. Teori keunggulan ini juga berhubungan dengan konsep pembagian kerja. Pembagian kerja yang baik dapat mengurangi biaya operasional produksi hingga dapat meningkatkan keuntungan penjualan produk. Teori keunggulan ini diasumsikan bahwasanya dia itu untuk memahami suatu faktor-faktor produksi, hambatan perdagangan, konsistensi skala, kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu studi kasus perhitungan keunggulan absolut antar dua negara dengan data kuantitatif. Secara sederhana mengenai perhitungan keunggulan absolut antara dua negara. Sini kita ambil misalkan negara A dan negara B menggunakan data kuantitatif. Misalnya datanya yaitu misalnya negara A memproduksi padi 1000 ton dan negara B 500 ton. Kemudian negara A memproduksi jagung sebanyak 800 ton dan negara B sebanyak 400 ton. Kemudian lagi negara A memproduksi kedelai sebanyak 600 ton dan negara B sebanyak 300 ton. Kemudian langkah perhitungannya begini. Kita identifikasi produksi. Negara A ini dia memproduksi lebih banyak dari setiap produk dibandingkan negara B. Perhitungan keunggulan absolut ini atau keunggulan mutlak ini, yang pertama yaitu padi. Negara A 1000 ton, negara B 500 ton. Dalam keunggulan absolut, maka 1000 kurang 500 itu sama dengan 500 ton. Kemudian jagung ini dia negara A memproduksinya sebanyak 800 ton dan negara B sebanyak 400 ton. Dalam keunggulan absolut ini menjadi 800 kurang 400. Jadi hasilnya itu 400 ton. Kemudian kedelai. Tadi kedelai ini dia memproduksi 600 ton dan negara B sebanyak 300 ton. Maka dalam keunggulan absolutnya 600 kurang 300 itu dia menjadi 300 ton. Berarti dalam hal ini dia ini dikurang berdasarkan hasil jadi saya ulangi, jadi dia ini hasilnya tinggal dikurangi saja. Kemudian dalam hal ini berarti negara A itu dia memiliki keunggulan absolut dalam semua produk dibandingkan negara B. Misalnya padi tadi dia lebih di atas lagi produksinya kan. Tadi negara B hanya sebanyak 500 ton, maka negara A dia itu memproduksi 1000 ton, maka dia lebih tinggi dibandingkan negara B, lebih tinggi 500 ton. Begitupun dengan jagung, kedelai. Kemudian kita masuk pada poin C, yaitu implikasi keunggulan absolut. Di situ bisa dibaca bahwasanya implikasi teori keunggulan mutlak atau teori keunggulan absolut dalam perdagangan, yaitu yang pertama, pembuatan kebijakan yang ditargetkan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Yang kedua, pengambilan keputusan mengenai perjanjian perdagangan, tarif dan insentif investasi. Kemudian yang ketiga, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran.
Kita masuk kepada subbab selanjutnya, yaitu menghitung dan menganalisis keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu konsep keunggulan komparatif David Ricardo. Comparative advantage atau keunggulan komparatif adalah sebuah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan kemampuan ketika suatu negara, perusahaan atau individu dapat menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang lebih rendah daripada mitra perdagangan. Konsep keunggulan komparatif ini itu penting dalam menjelaskan perdagangan internasional, juga spesialisasi produksi. Mengapa demikian? Karena meskipun suatu negara mungkin tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang, mereka masih dapat memiliki keunggulan komparatif yang sebenarnya, yang membenarkan maksud saya aktivitas perdagangan dengan negara lain. Teori ini dicetuskan oleh David Ricardo, yaitu seorang ekonom Inggris yang pertama kali memunculkan comparative advantage lewat bukunya Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Ricardo berpendapat bahwa negara sebaiknya berfokus pada produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah daripada negara lain. Dalam teori ini, biaya peluang menjadi pertimbangan utama dalam keputusan produksi, bukan biaya per unit secara absolut. Samping itu, keunggulan komparatif juga memungkinkan negara untuk menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dengan berfokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, negara dapat meningkatkan efisiensi margin keuntungan dalam memperoleh hasil material lebih tinggi. Kemudian untuk memahami lebih lanjut mengenai konsep ini, kita masuk pada contoh yang menggambarkan bagaimana keunggulan komparatif dapat diterapkan dalam perdagangan internasional. Mari kita asumsikan. Misalkan kita asumsikan seperti ini. Upah di Indonesia dan Cina itu bernilai sama. Lalu jumlah produksi kemeja serta sandal per jam untuk kedua negara adalah misalnya begini. Kemeja di Indonesia itu dia 100, sedangkan Cina dia itu 80. Kemudian dalam standarnya itu dia Indonesia 120, sedangkan Cina 70. Dari data tersebut, dari asumsi tersebut kita dapat melihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi kemeja dan sandal karena mampu menghasilkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan Cina. Namun, ketika menggunakan konsep keunggulan komparatif, perdagangan antar kedua negara tetap menguntungkan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena begini. Misalnya dalam hal ini begini. Biaya peluang dapat digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif. Misalnya harga relatif satu unit kemeja dalam hal sandal di Indonesia adalah 1,2 atau 120 per 100. Sedangkan di Cina adalah 0,87 atau 70 per 80. Hal ini menunjukkan bahwa biaya peluang untuk memproduksi satu unit kemeja di Indonesia setara dengan 1,2 unit sandal, sedangkan di Cina setara dengan 0,87 unit sandal. Dengan menggunakan konsep keunggulan komparatif, Indonesia sebaiknya membeli kemeja dari Cina karena memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam produksinya. Sebaliknya, Cina sebaiknya membeli sandal dari Indonesia karena memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam produksinya. Dengan melakukan perdagangan ini, kedua negara itu dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dan mencapai efisiensi yang lebih baik dalam produksi. Penerapan konsep keunggulan komparatif memiliki beberapa manfaat yang signifikan dalam konteks perdagangan internasional. Adapun beberapa manfaat
keunggulan komparatif yaitu seperti yang pertama itu meningkatkan efisiensi produksi, yang kedua meningkatkan margin keuntungan, dan yang ketiga memperoleh hasil material yang lebih tinggi. Dalam dalam meningkatkan efisiensi produksi dengan memanfaatkan keunggulan komparatif, negara-negara dapat mengalokasikan sumber daya yang langka secara efisien. Melalui teori ini, setiap negara akan berfokus pada produksi barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan negara-negara tersebut untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua, meningkatkan margin keuntungan. Melalui keunggulan komparatif, negara-negara dapat meningkatkan margin keuntungan mereka dalam perdagangan internasional. Pasalnya, melalui produksi barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah, negara dapat menjual produk dengan harga kompetitif di pasar internasional, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan peluang bisnis yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu memperoleh hasil material yang lebih tinggi. Dalam perdagangan internasional yang didasarkan pada keunggulan komparatif, negara-negara dapat memperoleh hasil material lebih tinggi. Jika berfokus pada produksi barang dengan keunggulan komparatif, maka negara dapat memperoleh lebih banyak produk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Hal ini berarti negara-negara tersebut dapat meningkatkan tingkat konsumsi dan kesejahteraan masyarakat mereka. Kita masuk pada studi kasus perhitungan keunggulan komparatif antara dua negara dengan tabel produksi dan biaya peluang. Di sini misalnya studi kasus perhitungan keunggulan komparatif antar dua negara menggunakan tabel biaya produksi dan biaya peluang. Yang pertama, 1. Negara dan barang. Misalnya kita memiliki dua negara A dan negara B. Kedua negara ini memproduksi dua barang. Misalnya barang yang pertama yaitu sendal dan barang kedua yaitu sepatu. Kemudian tabel produksinya, misalnya negara, barang per unit, kemudian kemudian tabel produksinya misalkan negara, kemudian barang sendal per unit, barang sepatu per unit. Negara A dia itu memperoleh sebanyak 100 sendal dan negara B memperoleh sebanyak 50 sepatu. Dan kemudian negara B memproduksi sebanyak 60 unit sendal dan negara saya ulangi, misalkan negara A itu dia memproduksi sebanyak 100 unit sendal dan 50 unit sepatu. Sementara negara B memproduksi sebanyak 60 unit sendal dan 90 unit sepatu. Dalam biaya peluang, untuk menghitung biaya peluang, kita perlu memperhatikan berapa banyak unit dari satu barang yang harus dikorbankan untuk memproduksi barang lainnya. Misalnya begini, negara A, biaya peluang untuk memproduksi satu unit sepatu mengorbankan misalkan begini, negara A, biaya peluang untuk memproduksi satu unit sendal mengorbankan 50 sampai 100, 50 kurang 100, jadi hasilnya itu 0,5 per unit
dari sepatu. Kemudian biaya peluang untuk memproduksi satu unit sepatu itu mengorbankan 100 kurang 50. Jadi itu bisa menghasilkan 2 unit sendal. 2 unit sendal. Kemudian negara B, dia itu biaya peluang untuk memproduksi satu unit sendal, dia itu harus mengorbankan 90 kurang 60. Jadi dia itu sebanyak 1,5 unit dari sepatu. Kemudian biaya peluang untuk memproduksi satu unit barang sepatu tadi, dia itu harus mengorbankan 60 kurang 90. Jadi dia itu akan menjadi 2 kurang 3 per unit dari sepatu. Kemudian kita masuk pada sebab selanjutnya, yaitu menghitung dan menganalisis perdagangan internasional berdasarkan model Hecker-Ohlin atau H0 HO dalam dan penerapannya. Pertama itu konsep utama dari teori Hecker-Ohlin atau HO. Teori Hecker-Ohlin dasarkan pada gagasan bahwa negara-negara memiliki sumber air yang berbeda. Sumber air yang berbeda. Sumber air ini mencakup tanah, tenaga kerja, dan modal atau termasuk mesin dan pabrik. Teori ini dikembangkan oleh Eli Hecker dan Bertil Ohlin dari Swiss pada tahun 1927 di Sekolah Ekonomi Stockholm. Model Hecker-Ohlin menunjukkan bahwa keunggulan komparatif ditentukan oleh interaksi antara sumber daya suatu negara menyampaikan relatif faktor produksi dan teknologi. Teori ini mengemukakan bahwa negara cenderung mengekspor atau menjual barang ke negara lain. Barang-barang yang menggunakan sumber dayanya yang mencukupi dan mengimpor atau membeli dari negara lain barang-barang yang menggunakan sumber dayanya yang langka. Seperti misalnya Indonesia, dia ini mengimpor seperti misalnya Indonesia, dia ini menjual barang tambang ke negara-negara di luar sana, seperti misalnya nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Kemudian barang-barang ini menggunakan teori Hecker-Ohlin ini didasarkan pada asumsi yang pertama, yaitu negara-negara diberkahi dengan berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Faktor yang kedua itu faktor-faktor produksi bersifat mobil dalam suatu negara tetap tidak antar negara. Kemudian yang ketiga itu barang produksi menggunakan berbagai kombinasi faktor produksi. Negara-negara yang menggunakan faktor-faktor produksi yang berlimpah secara intensif cenderung mendorong diri mereka sendiri dalam memproduksi barang.
Kemudian kita masuk pada studi kasus perhitungan dan analisis perdagangan berdasarkan faktor produksi menggunakan contoh nyata atau stimulasi ekonomi. Untuk melakukan studi kasus perhitungan dan analisis perdagangan berdasarkan faktor produksi, kita akan menggunakan simulasi ekonomi sederhana yang melibatkan negara dan dua barang. Mari kita lihat contoh antara negara A dan negara B yang memproduksi barang X dan Y misalnya. Satu, deskripsi. Yang pertama itu deskripsi negara dan barang. Negara A memproduksi barang X, misalnya mobil. Kemudian memproduksi barang Y, misalnya makanan. Kemudian sumber lainnya yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah. Kemudian negara B, yaitu memproduksi barang X, misalnya sepeda, dan barang Y, misalnya elektronik. Lalu sumber lain yang dibutuhkan yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah. Kemudian kita lihat faktor produksinya. Tenaga kerja ini atau jumlah yang dibutuhkan atau yang tersedia untuk memproduksi barang-barang tersebut. Kemudian modal atau investasi dalam peralatan dan infrastruktur untuk memproduksi. Kemudian tanah, yaitu suatu sumber daya alam yang dibutuhkan atau yang digunakan dalam produksi. Kemudian kita masuk pada penerapan model HO dalam perdagangan internasional modern. Model Hager-Ohlin atau HO dalam perdagangan internasional modern diterapkan dengan mempertimbangkan seperti faktor produksi, teknologi, dan kebijakan perdagangan. Yang pertama itu faktor produksi. Negara dengan kelebihan tenaga kerja akan mengekspor barang padat karya. Negara dengan kelemahan modal akan mengekspor barang padat modal. Kemudian negara dengan sumber daya yang melimpah dan murah akan mengekspor produk tersebut. Negara dengan sumber daya yang langka akan mengimpor produk tersebut. Kemudian yang kedua, teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah pola perdagangan. Teknologi juga dapat mempengaruhi keunggulan komparatif suatu negara. Kemudian yang ketiga, kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi dinamika perdagangan global. Kebijakan perdagangan ini juga dapat mempengaruhi pola perdagangan. Kemudian kita masuk pada menganalisis paradoks Leontief dalam perdagangan internasional. Dalam ilmu ekonomi, paradoks Leontief adalah bahwa negara dengan modal per pekerja yang lebih tinggi memiliki rasio modal atau tenaga kerja yang lebih rendah dalam ekspor daripada dalam impor. Wassily Leontief adalah seorang ekonomi. Konsep ini konsep yang dikemukakan oleh Wassily Leontief. Dia ini adalah seorang ekonom dan profesor Rusia Amerika peralihan Nobel yang menyumbangkan sejumlah teori mendalam bagi ilmu ekonomi. Terkhusus paradoks Leontief, dia ini tidak menjelaskan modal manusia dan perbedaan yang terjadi antara tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil. Para peneliti selanjutnya menunjukkan bahwa ekspor AS padat karya terampil atau dengan kata lain model manusia padat dibandingkan dengan impor yang menyelesaikan paradoks Leontief dengan mendukung pandangan keunggulan komparatif.
Leontief telah menemukan ekonometrik yang merupakan hasil untuk menguji teori Haeckel-Ohlin secara empiris. Kemudian pada tahun 1953 Leontief ini menemukan bahwa Amerika Serikat, negara dengan modal paling melimpah di dunia, mengekspor komoditas yang lebih padat karya daripada padat modal, bertentangan dengan teori HO. Leontief menyimpulkan dari hasil ini bahwa Amerika Serikat harusnya menyesuaikan kebijakan kompetitif agar sesuai dengan realitas ekonominya. Kritik terbesar dari hasil uji Leontief adalah bahwa observasi tersebut tidak memiliki latar belakang konseptual. Vasily Leontief pada tahun 1953 mencoba menjelaskan pengujiannya secara verbal dengan melengkapi gagasan tentang penggunaan unit pekerja yang ekuivalen. Daniel Trevor pada tahun 1993 secara kreatif memperluas gagasan Leontief ke model faktor spesifik untuk mengukur pola perdagangan dengan end-to-end efektif. Kemudian dalam studi kasus penelitian Leontief terhadap perdagangan internasional, studi kasus Vasily Leontief terhadap perdagangan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Leontief Paradox adalah sebuah analisis yang muncul penggunaan model input sampai output ekonomi. Kemudian begini, pada latar belakangnya, Vasily Leontief adalah seorang ekonom yang menerima hadiah Nobel pada tahun 1973. Ia mengembangkan model input-output untuk menganalisis hubungan antara berbagai sektor dalam ekonomi. Leontief ingin menguji teori perdagangan internasional yang dikembangkan oleh David Ricardo, yang menyatakan bahwa negara cenderung mengekspor barang yang mereka produksi dengan faktor produksi yang lebih efisien. Dalam metodologinya, Leontief menggunakan data perdagangan Amerika Serikat pada tahun 1907 dan membagi barang ke dalam kategori berdasarkan intensitas faktor seperti tenaga kerja dan modal. Ia membandingkan komposisi ekspor dan impor Amerika Serikat untuk melihat apakah sesuai dengan teori perdagangan. Kemudian pada temuannya, hasil analisis Leontief menunjukkan bahwa Amerika Serikat yang harusnya merupakan negara yang kaya akan modal, ternyata mengekspor barang yang lebih intensif dalam tenaga kerja dan mengimpor barang yang lebih intensif dalam modal. Ini bertentangan dengan teori David Ricardo yang mengharapkan Amerika Serikat mengekspor barang-barang modal intensif. Kemudian dalam implikasinya, Leontief Paradox memicu diskusi lebih lanjut mengenai model perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola perdagangan seperti teknologi kebijakan perdagangan, dan faktor-faktor lain yang dapat menghitung teori klasik. Penemuan ini menunjukkan bahwa realitas perdagangan bisa lebih kompleks daripada yang diprediksi oleh teori tradisional. Penelitian Leontief memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang perdagangan internasional dalam mengarah pada pandangan teori-teori baru dalam ekonomi. Paradoks tersebut menunjukkan bahwa dalam analisis ekonomi harus mempertimbangkan lebih banyak variabel dan konteks yang lebih luas untuk memahami perdagangan global. Kemudian relevansi paradoks Leontief dalam perdagangan internasional modern. Paradoks Leontief relevan dalam perdagangan internasional modern karena menunjukkan bahwa teori perdagangan internasional tidak dapat menjelaskan perdagangan secara menyeluruh. Paradoks Leontief adalah temuan ekonometrik yang menyatakan bahwa negara dengan modal per pekerja yang tinggi memiliki rasio modal atau tenaga kerja yang lebih rendah dalam ekspor daripada
dalam impor. Paradoks Leontief bertentangan dengan teori Hesker-Ohlin yang menyatakan bahwa negara-negara memproduksi dan negara-negara memproduksi dan mengekspor apa yang dapat mereka ciptakan dengan paling efisien. Paradoks Leontief menunjukkan bahwa perdagangan internasional dipengaruhi oleh banyak faktor yang sering berubah. Perdagangan tidak dapat dijelaskan dengan jelas oleh suatu teori tunggal. Pemahaman kita tentang teori perdagangan internasional harus berkembang. Beberapa ekonom mengusulkan solusi untuk paradoks ini, termasuk hipotesis Linder dan efek pasar dalam negeri. Kemudian kesimpulan. Perdagangan internasional merupakan aspek krusial dalam ekonomi global yang telah dikaji melalui berbagai teori. Berikut ini kesimpulan yang bisa ditarik dari analisisnya. Yang pertama yaitu 1. Merkantilisme. Teori ini menekankan pentingnya akumulasi emas dan perak serta peran negara dalam mengatur perdagangan. Kritik terhadap merkantilisme adalah fokus yang sempit pada perdagangan nasional tanpa memperhatikan kesejahteraan global dan efisiensi ekonomi. Kemudian yang kedua, keunggulan absolut atau keunggulan komparatif Adam Smith. Teori ini menyatakan bahwa negara harus memproduksi barang yang dapat dihasilkan dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain, meskipun memberikan dasar bagi perdagangan. Teori ini tidak mempertimbangkan situasi di mana suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam semua barang. Dan yang ketiga, keunggulan komparatif David Ricardo. Teori ini memperkenalkan konsep bahwa negara harus berspesialisasi dalam memproduksi barang yang memiliki biaya oportunitas terendah. Kritik terhadap ini mencakup asumsi bahwa sumber daya dapat berpindah dengan mudah antar sektor dan bahwa teknologi adalah konstan. Dan yang keempat, model Hesker atau H0. Model ini menyatakan bahwa perdagangan internasional dipengaruhi oleh faktor produksi yang tersedia, namun kritik terhadap model ini termasuk kegagalan menjelaskan variasi dalam perdagangan yang tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan faktor produksi. Paradoks Leontief. Penelitian Leontief menunjukkan bahwa Amerika Serikat sebagai negara yang kaya modal lebih banyak mengekspor barang yang padat tenaga kerja dan mengimpor barang yang padat modal. Ini bertentangan dengan prediksi model H0 HO yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang validitas asumsi yang mendasari model tersebut. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam presentasi ini. Sekali lagi, karena saya di sini hanya menggunakan sebuah HP, jadi mohon maaf. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.